masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Silakan perkenalkan siapa nama Anda? Nama saya Dina. Oke, baik Bina. Bina sebelumnya apakah sudah pernah melakukan sesi konseling perorangan? Belum. Kebetulan ini pertama kali, Kak. Oke, ini pertama kali ya. Karena ini pertama kalinya Bina melakukan sesi konseling perorangan, maka saya akan menyampaikan beberapa asas. Terdapat beberapa asas. Adapun asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu segala hal apapun yang Bina sampaikan nanti akan saya simpan dan tidak akan saya sebarluaskan. Kemudian yang kedua, adapun asas kekinian. Asas kekinian yaitu apapun yang Bina sampaikan itu harus berita terkini atau apapun yang sedang Bina rasakan. Kemudian yang ketiga, adapun asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu apa yang sedang kita lakukan, yaitu saat sesi konseling seperti ini itu disebut asas kegiatan. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu penggunaan bahasa yang baik dalam sesi konseling ini. Kemudian saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabita. Saya di sini adalah seorang konselor. Saya akan menyatakan janji konselor terlebih dahulu. Saya Sabita dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala hal dan data apapun yang saya terima, baik dari klien maupun siapapun. Segala hal dan data yang tidak boleh dan tidak layak disampaikan kepada siapapun. Oke, baik, sudah siap Bina? Sudah. Oke, sudah. Baik, apa yang Bina rasakan? Yang saya rasakan saat ini mungkin bosan. Jadi saat ini Bina sedang merasa bosan. Apalagi yang sedang Bina rasakan selain bosan? Frustasi karena menganggur. Jadi Bina merasa bosan dan frustasi saat menganggur. Apakah ada cara lain untuk Bina mengatasi perasaan itu? Ada, biasanya setiap malam saya bermain game. Jadi untuk menghindari rasa bosan dan frustasi itu Bina bermain game. Game seperti apa yang kira-kira dapat menghilangkan rasa bosan dan frustasi Bina? Game yang bisa ini sih, kayak mabar sama temen, main bareng gitu. Jadi biar asik, biar seru gitu. Oh, jadi dengan memilih game yang bisa bermain bersama teman yang lainnya itu membuat Bina merasa tidak terlalu bosan gitu ya? Bisa, lebih tepatnya bisa melupakan, walaupun sebentar, melupakan rasa kayak frustasi karena masih nganggur, belum bekerja. Jadi dengan bermain game, Bina merasa lebih baik saat sedang frustasi dan bosan saat sedang menganggur. Sudah berapa lama Bina menganggur? Sekitar 9 atau 10 bulan. Pokoknya selesai SMK, selesai tamat sekolah SMK nganggur. Walaupun udah mencoba play lamaran sini tapi belum ada jawaban. Oh, jadi Bina sudah mencoba mengapply ke beberapa tempat ya? Apakah bahkan sudah sampai ke tahap interview atau bagaimana dalam proses apply kerjanya? Sudah pernah. Lalu bagaimana perkembangannya? Mungkin karena ada kandidat lain yang jauh lebih baik dari saya, jadi saya tidak keterima, tidak ada kelanjutannya. Oh, jadi setiap kali Bina mengapply pekerjaan dan lalu dapat panggilan interview, biasanya cuma mentok di situ ya, tidak ada berita selanjutnya gitu. Lalu apalagi yang Bina rasakan selain mungkin frustasi dan bosan sama di rumah?
kekurangan uang. Jadi Bina merasa frustasi, bosan karena kekurangan uang. Apakah bosan dan frustasi itu penyebab dari kurangnya uang? Betul. Oke. Lalu apakah Bina sudah mencari cara seperti kira-kira apa yang harus Bina lakukan gitu selama di rumah sehingga tidak merasakan bosan dan frustasi? Mungkin selain bermain game ya, di luar bermain game itu, apakah ada kegiatan lain yang Bina lakukan selain bermain game di rumah? Sejauh ini belum ada sih, selain menunggu pekerjaan. Saya juga kan mencari, kadang juga ya. Apakah Bina cukup rajin dalam mencari pekerjaan, seperti mungkin dalam sebulan atau dalam seminggu begitu gitu? Tidak semoodnya karena lelah. Oh, jadi Bina juga merasakan lelah saat mengapply pekerjaan ya? Betul, karena kan tidak ada kelanjutannya, jadi kadang kepikiran kayak udah apply kesana kesini tapi nggak ada kelanjutannya, entah karena CV-nya yang kurang atau tidak sesuai dengan jurusan. Tapi apakah Bina sudah menemukan gitu kira-kira di mana kurangnya sehingga mungkin hanya sampai tahap interview setiap kali mengapply pekerjaan itu? Untuk saat ini belum sih, karena dari CV juga kalau dibilang kurang, tapi sejauh ini pasti langsung, pokoknya terakhirnya ke tahap wawancara, berarti kan CV saya baik-baik saja, jadi saya kurang tahu apa yang, mungkin karena ada kandidat lain yang jauh lebih baik. Jadi selama ini setiap kali hanya sampai di tahap interview itu Bina selalu berpikir mungkin ada kandidat lain saja yang lebih bagus. Nah, jadi saya gagal. Apakah ada lagi yang mungkin Bina sedang rasakan saat ini? Tidak ada, berarti hanya frustasi dan bosan seperti itu? Lelah, stres. Oh, jadi frustasi, bosan, lelah, stres. Tapi juga ada ininya, kadang ada bisa buat mood naiknya karena bermain game sama teman. Oh, jadi pokoknya yang memperbaikinya itu adalah dengan game ya. Berarti apakah ada kegiatan lain yang Bina lakukan? Seperti kan tadi Bina bilang menambah mood itu dengan bermain game gitu saat di rumah ini. Kalau kegiatan lain mungkin kegiatan di rumah kan. Nah, kalau hanya kegiatan ini membantu orang tua urusan rumah seperti beberes, lalu juga mengantar jemput adik yang sekolah, sudah juga itu aja. Berarti hanya tiga kegiatan itu yang Bina lakukan di rumah. Ya semuanya selalu berulang-ulang kan bikin bosan juga ya lama-lama gitu. Oh, jadi kegiatan yang berulang-ulang seperti bermain game, terus beberes dan mengantar adik itu membuat Bina merasa bosan. Apakah Bina berpikiran untuk ingin mencoba hal lain gitu mungkin di luar sedang tahap mencari pekerjaan ini, yang mana bisa dilakukan di rumah? Sebenarnya mau coba kayak buka usaha gitu kecil-kecilan, kayak jualan di depan di pinggir jalan gitu, buka stand gitu, tapi kan cuma butuh modal ya, jadi kadang harus nabung dulu gitu, karena kan kalau sekarang kan masih nganggur, jadi nunggu uang jajan dari kakak, dari ibu. Berarti apakah Bina sudah mulai mengumpulkan duitnya atau bagaimana untuk agar harapan Bina untuk mencoba berjualan itu dapat terlaksana? Belum, karena banyak kebutuhan juga sih selain Jadi Bina merasa uang yang ada itu tidak mencukupi untuk disisihkan gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada sisanya mungkin disisihkan untuk coba jalan. Oke, baik. Apakah menurut Bina seperti entar
jika suatu saat berjualan seperti itu terrealisasikan, apakah mungkin itu akan membantu menurut Bina? Membantu sih, karena kan ada pemasukan juga kan, bukan hanya pengeluaran. Seperti yang Bina sampaikan kan, dengan berjualan akan mendapatkan pemasukan kan, seperti mungkin hasil dari bekerja itu kan. Mungkin apakah ada hal lain yang Bina akan rasakan gitu selain hanya Mungkin ada kepuasan sendiri, kepuasan tersendiri. Karena kan, kepuasan seperti apa tuh? karena itu kan pertama-tama itu hasil dari usaha saya sendiri kan. Buka usaha kan gak cuma butuh modal, tapi butuh ide, kreasi, kreatif gitu, supaya orang-orang juga datang beli lagi. Jadi kayak dagangannya laku, wah habis gitu, jadi kayak senang gitu rasanya. Oh, jadi apabila dengan melakukan kegiatan tuh ada rasa kepuasan yang Bina dapatkan gitu ya? Karena berarti kan kalau orang repeat order, berarti kan kayak makanannya enak, terus ya gitu. Oh, jadi Bina berpikir seperti itu ya? Nah, apakah menurut Bina seperti antara mencari kerja dan usaha ini, kira-kira mana yang lebih Bina inginkan gitu? Apakah mungkin ada kecondongan antara salah satunya? Mungkin kalau bisa balance sih. Jadi abis selesai kerja jualan gitu, biar pemasukannya double juga kan, enak gitu. Walaupun capeknya 2 kali, tapi kan kalau ada pemasukan semua juga senang. Jadi Bina hanya berfokus pada pemasukan gitu ya? Betul. Apakah Bina memikirkan seperti bagaimana kondisi fisik atau segala lainnya? Enggak. Jadi hanya berfokus pada pemasukan ya? Selain itu, apalagi yang mungkin Bina pikirkan, seperti apa yang membuat Bina ingin benar-benar bekerja iya dan juga berusaha dan juga mau menjadi pengusaha itu? Ya mungkin dengan kayak gitu bisa sedikit membantu keluarga kan. Oh, jadi Bina berpikiran untuk membantu keluarga dengan cara berjualan, usaha seperti itu, dan juga bekerja. Jadi apakah ada tujuan lain gitu dari seperti yang sudah Bina katakan, ingin usaha iya, lalu sebelum menjalankan usaha itu pengen bekerja dulu di pagi hari seperti itu? Apakah ada tujuan lain dari untuk melakukan kegiatan itu? Tidak ada, yang penting ada pemasukan, semua kebutuhan terpenuhi, udah selesai. Jadi Bina hanya berfokus pada kebutuhan yang ingin Bina penuhi. Oke, baik. Kemudian apakah ada kegiatan lain yang Bina lakukan gitu selain seperti tadi Bina sudah ngomong bermain game, lalu kemudian membantu orang tua ya sedikit? Ada ini, nonton film atau nonton kartun Jepang, anime, atau scroll TikTok. Karena kan kalau yang kayak gitu suka gak kerasa ya, tiba-tiba tahu-tahu udah pagi lagi atau udah malam lagi gitu. Jadi kegiatan Bina sehari-hari di rumah itu bermain game, lalu terkadang membantu orang tua, mengantar adik ya mungkin antara lain, terus dan kemudian terakhir itu menonton TikTok dan film. Jadi 4 kegiatan itu ya. Kira-kira berapa lama gitu durasi Bina sama nonton itu, atau mungkin scroll TikTok? Mungkin kalau udah selesai beberesnya, udah selesai melakukan kerjaan rumah, terus udah nggak ngapa-ngapain lagi ya, lanjut scroll TikTok atau main game atau nonton film sampai ngantuk, terus tidur, lalu besoknya melakukan kegiatan lagi gitu aja terus berulang-ulang. Jadi kegiatan seperti bermain game, terus beberes, selalu menonton film itu ada kegiatan Bina sehari-hari yang diulang terus ya. Dan tidak, apakah ada perkembangan lainnya mungkin dalam kegiatan di rumah
mungkin kalau teman ngajak main keluar main Oh, jadi terkadang Bina masih melakukan seperti bermain bersama teman gitu. gitu. Terus kira-kira menurut Bina di antara kegiatan itu apa yang lebih menarik gitu untuk dilakukan? Tidak ada sih. Jadi semua kegiatan yang dilakukan itu tidak menarik. Lalu kenapa Bina lakukan gitu? Apabila menurut Bina tidak menarik? Bukan tidak menarik, kadang kan ada fase bosan main game lalu scroll TikTok lalu nonton film juga kadang bosan. Jadi kadang kalau nggak ngelakuin itu semua ya udah tidur aja, terus besoknya kebangun sebentar buka handphone, ya kan pasti kan selalu kayak gitu kan, buka handphone scroll sebentar ngantuk tidur lagi, besoknya udah pagi lagi, terus kegiatannya berulang lagi gitu. Oh, jadi itu sudah seperti ya sudah kegiatan berulang gitu ya tanpa Hanya ada. berputar-putar di situ. Tapi apakah menurut Bina seperti melakukan bermain game dan menonton film, scroll TikTok itu saat walaupun berulang-ulang melakukannya apakah tetap ada rasa bosan atau bagaimana? Iya, karena kan kegiatannya itu aja. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu, cuman ya mau gimana lagi, udah apply ke sana kemari belum ada jawaban juga kan. Ya buktinya kemarin baru apply pekerjaan belum ada jawaban sampai sekarang. Oh, jadi itu seperti pelarian ya untuk Iya, Bina. betul. Apakah ada hal mungkin yang terpikirkan oleh Bina gitu seperti pengen melakukan kegiatan positif apa nih gitu selain mengapply pekerjaan untuk selama di rumah itu? Tidak ada. Jadi apakah di antara kegiatan itu menurut Bina ada salah satu kegiatan yang sebenarnya Bina merasa positif gitu? Semuanya kalau dibilang positif ya positif kan, karena kan membantu pekerjaan rumah, membantu meringankan pekerjaan ibu atau ayah ya, atau orang rumah yang seperti beberes gitu kan. Ya udah sih saya. Jadi yang menurut Bina merasa positif hanya itu? Ya mengantar adik ya. Oh sebenarnya selain itu juga kebetulan saya punya 2 anak ya. Anabul yang setiap hari harus dikasih makan gitu, diajak main gitu. Oh, jadi selain beberes rumah, mengantar adik, Dina juga memelihara peliharaan ya, kucing ya. Iya. Apa yang dirasakan dengan memelihara kedua hewan itu? Ada ini sih, ada kayak ada mainan gitu. Mereka kan kadang kelakuannya random gitu, jadi kadang-kadang datang-datang pukul, kadang-kadang ngegigit gitu, jadi seru aja gitu. Merasa terhibur gitu karena ada mereka berdua. Oh, jadi Bina merasa terhibur ya dengan adanya Anabul di rumah gitu. Tapi apakah Bina masih ada perasaan lain gitu walaupun mungkin sudah ada kegiatan yang seperti mungkin menonton film, bermain game, lalu membantu beberes, bermain dengan Anabul, apakah masih ada perasaan seperti yang kurang positif gitu dari diri Bina sendiri itu? Ada mungkin kalau perasaan negatif ya, itu kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu terus-terusan ya kan, karena kan kalau kayak gitu berarti kayak ya udah di zona nyaman aja. Sebenarnya harus keluar dari zona nyaman kan, tapi ya itu susah sih sebenarnya. Udah kebetulan akhir-akhir ini lagi mau nyoba nyari kayak beasiswa gitu ya, kuliah, cuman belum nemu sih. Jadi sebenarnya fokus Bina tuh ada di mana? Apakah sudah ada plan atau bagaimana mungkin dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan atau setahun? Kalau fokus kayaknya fokusnya menyebar kemana-mana ya, jadi kayak mau kerja dulu atau kuliah dulu atau
ya ya pokoknya ngikutin alur dulu aja lah. Aluran seperti apa? Soalnya kan sepertinya Bina masih bingung nih ya. Fokusnya pun juga sepertinya masih terbagi-bagi gitu. Jadi apakah sudah ada yang kira-kira Bina pikirkan yang mana itu plan yang seperti plan A, plan B gitu yang benar-benar sudah fix gitu? Kalau plan belum ada, jadi ya udah ngikutin arah hidup aja, karena sekarang kan lagi nganggur, ya udah nganggur dulu aja sambil nyari-nyari kerja. Kalau udah kepanggil kerja ya berarti udah saatnya kerja kan. Mungkin kalau udah kerja nanti bakalan mungkin lebih seru atau lebih ini ya. Karena kan dunia kerja kan nggak se yang dipikirin kayak enak nih kerja dapat uang gitu, pasti kan ada tekanan gitu-gitu yang membuat stres gitu. Tapi nggak apa-apa, dijalanin aja. Jadi menurut Bina dengan bekerja itu hidup Bina akan menjadi lebih baik atau seperti Bina? Mungkin karena balik lagi karena kan ada pemasukannya, jadi nggak pengeluaran gitu. Karena kan kalau uang jajan dari ibu sama kakak itu kan terbatas ya, jadi nggak bisa menghambur-hamburkannya gitu pasti kan. Nah kalau misalkan udah ada pemasukan sendiri, kayak walaupun disisihin ini buat ini, tapi kan jajannya kan bisa nggak kepres banget gitu loh. Oh, jadi Bina merasa apabila sudah bekerja mungkin lebih untuk pengeluaran itu pemasukannya itu lebih beberapa kali lipat mungkin daripada yang diberikan oleh kakak dan ibu gitu. Apakah fokusnya ini hanya di situ dari harapan bekerja gitu, hanya dari pemasukan? Iya sih, nggak ada yang lain. Apakah dengan bekerja Dina merasa tidak akan bosan seperti bagaimana di rumah saat ini? Karena kan kalau kerja tuh pasti banyak kegiatannya kan. Apakah selama di rumah itu tandanya Bina tidak banyak kegiatan? Iya, karena kalau di rumah datar gitu-gitu aja polanya. Mungkin, tapi kadang kayak diajakin kakak ke sini ke mall gitu, kalau nggak diajakin teman paling gitu aja sih yang nggak bikin nggak datarnya, diajak jalan. Apakah menurut Bina bekerja itu tidak mengulang kegiatan yang sama sebagaimana Bina berada di rumah? Ya sih, kalau kerja juga pasti kan tergantung kerjanya kan. Kalau kita kerja pasti kan yang namanya kerja kan ngulang-ngulang lagi sama aja kan, cuman beda lingkungan aja lah pokoknya. Jadi sebenarnya yang Bina pikirkan dari bekerja itu apa? Kira-kira sehingga merasa lebih baik. Apakah terpikirkan oleh Bina? Mungkin karena kan kalau di rumah saja lingkungannya kan itu saja, orangnya itu saja. Tapi kalau bekerja pasti kan lingkungannya berbeda, orangnya juga berbeda gitu. Terus berkenalan dengan banyak orang, itu mungkin yang bikin berbedanya. Terus bisa sebelum pulang bekerja mungkin kadang kayak diajakin temen nongkrong ke sini dulu sebelum pulang kerja, bisa ke sini dulu gitu, langsung pulang ke rumah. Berarti mungkin dengan bekerja itu menurut Bina itu lebih membantu karena dari segi lingkungan ya, dan juga mungkin masih ada have fun gitu bersama teman setelah bekerja. Dan lalu bagaimana dengan usaha yang tadi sebelumnya Bina sudah sampaikan gitu? Apakah dalam bagi waktunya itu sudah terpikirkan oleh Bina? Sudah. Kalau misalkan kerjanya teratur, kayak misalkan berangkat kerja pagi, pulangnya
sore. Nah itu kan pasti kan tiap hari selalu seperti itu. Nah mungkin bisa dari sore ke malamnya bekerja, ini berjualan gitu. Tapi kalau kerjanya shift-shiftan ya mungkin sempatnya aja ya buka usahanya. Kayak kan kalau shift-shiftan kan biasanya ada 3 shift kan. Berarti kan dari pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi ya. Nah itu kalau misalkan lagi shift pagi ke sore, bisa kan dari sorenya ke malam. Tapi kalau misalkan dari sore ke malam, berarti malamnya sampai ke pagi nggak bisa. Ya. Nah, jadi untuk usaha yang sudah sebelumnya Bina sampaikan itu balik lagi disesuaikan dengan bagaimana jam kerja Bina nanti. Terus berarti fokus Bina itu nanti untuk bekerja, setelah mulai bekerja itu bekerja terus melihat kondisi bagaimana jam kerjanya, lalu bila memungkinkan itu nanti Bina tetap ingin melakukan usaha ya. Kalau tidak terlalu lelah ya. Oh jadi Bina masih ada berpikiran untuk bagaimana kondisi Bina gitu ya, tidak memforsir seperti itu. Iya betul. Karena kan kalau lelah juga ntar lama-lama bisa masuk rumah sakit ya. Terus apalagi yang ingin Bina sampaikan mungkin dari perasaan atau pikiran yang sedang mengganggu Bina? Tidak ada, tapi mungkin semoga aja bisa cepat mendapatkan pekerjaan ya. Jadi harapan Bina saat ini hanya ingin segera mendapatkan pekerjaan ya. Apakah ada harapan lainnya mungkin yang benar-benar ingin Bina sampaikan? Tidak ada. Selain kerja tidak ada. Jadi apakah tidak ada hal lainnya yang ganjal di pikiran Bina mungkin? Mungkin ya itu, semoga cepat bekerja jadi kehidupannya tidak seperti itu gitu, tidak mengulang-ulang, tidak. Karena kan kadang ngelihat kalau teman udah mereka udah kayak rasanya kayak ketinggalan di belakang sendiri gitu, yang lain pada maju tapi aku stuck di belakang. Berarti dengan tidak bekerja itu Bina merasa tidak ada perkembangan gitu dalam kehidupan Bina. Lebih tepatnya kalau tidak ada kegiatan. Tapi seperti yang Bina sudah sampaikan kan di rumah juga ada kegiatan. Apa mungkin ada yang lebih spesifik itu kegiatan seperti apa yang Bina maksud? Ya mungkin lebih ke kayak kegiatan di luar rumah sih ya. Oh jadi yang Bina maksud yang kegiatan yang real itu yang kegiatan di luar rumah Ya yang bermanfaat gitu. Seperti yang Bina katakan ya, kegiatan bermanfaat. Berarti apa perbedaannya gitu dengan kegiatan yang Bina sudah sampaikan tadi dari awal gitu, kegiatan di rumah? Apa yang kurang gitu sehingga Bina dapat menyampaikan bahwa kegiatan yang bermanfaat itu di luar? Ya perbedaannya mungkin supaya nggak datar aja sih, nggak kehidupannya ya itu aja gitu. Kalau di luar kayak misalkan ini deh apa ya, karang taruna ya. Nah iya biasanya kan itu, tapi di karang taruna juga nggak punya temen jadi kayak mau masuk pun berbaur kayaknya agak susah ya, karena di sini kebanyakan di lingkungan sini sekitar sini tuh pada udah kuliah, terus umurnya udah lebih tinggi, kalau nggak di bawah aku, jarang yang seumuran di sini. Oh berarti apakah Bina sekarang sudah mengikuti atau bagaimana untuk Karang Taruna itu? Nggak gitu. Tapi apakah Bina tertarik untuk mengikuti Karang Taruna tersebut? Kalau ada temennya terus diajak mungkin. Apakah dengan mengikuti Karang Taruna itu Bina merasa akan ada perkembangan gitu, apa perubahan daripada hidup yang Bina jalani sekarang? Jadi ada kegiatan aja sih ya, mungkin masih lebih produktif. Jadi Bina berpikiran juga untuk mengikuti Karang Taruna ya kalau misalnya ada teman gitu. Oke, jadi Bina berpikiran untuk mengikuti Karang Taruna ya. Apakah mana kira-kira Bina prioritaskan gitu saat ini? Apakah ingin mencoba Karang Taruna dahulu atau bekerja dulu atau bagaimana?
Sip, bekerja dulu. Kerja lu apa yang buat Bina tiba-tiba berpikiran untuk mengikuti Karang Taruna tersebut? Ya supaya ada kegiatan aja, supaya di rumah nggak gitu-gitu aja kan. Kalau ada Karang Taruna biasanya kan kayak 17-an ada yang ngajakin ayo gitu ya kan. Kalau misalkan ikut Karang Taruna pasti kan jadi panitia, nah itu kan juga termasuk kegiatan kan. Jadi walaupun nggak kerja nggak kuliah tapi karena ikut Taruna jadi ada kegiatan. Nah, jadi fokus Bina itu hanya untuk mencari kegiatan gitu selama mungkin mengapply pekerjaan ya, atau karena sedang beda kuliah gitu kan. Ya biar nggak gitu-gitu aja gitu, biar nggak mikir buat apaan sih hidup tapi kayak gini-gini doang gitu. Jadi apakah menurut Bina dengan mengikuti Karang Taruna tersebut efektif untuk membantu Bina lebih berkembang? Ya mungkin jadi lebih punya banyak teman, jadi biar gampang bergaul juga. Nah, jadi Bina ada kepikiran untuk lebih bersosialisasi ya Ya dengan mengikuti Karang Taruna tersebut. Jadi apakah Bina berpikiran sekarang nih tiba-tiba gitu kan seperti wah jadi ingin mengikuti Karang Taruna gitu? ya sih ya, lumayan Tertarik ya karena ingin bersosialisasi dan menambah relasi gitu ya. Tuh. Oke, jadi selama untuk proyek ini mau mencoba Bina mungkin untuk mulai Karang Taruna kalau misalnya sudah menemukan teman. Ya Baik. Jadi sekarang fokus Bina selain mencari kerja ikut Karang Taruna, ingin mencoba Karang Taruna ya. Ya ada lagi yang ingin Bina sampaikan mungkin? tidak ada. Tidak ada, sudah cukup. Oke baik. Terima kasih sudah mengikuti sesi konseling pada hari ini. Apakah jika mungkin kan apakah Bina ingin tetap melanjutkan untuk sesi konseling berikutnya? Ya, apakah Bina tertarik untuk mengikuti sesi konseling selanjutnya mungkin untuk membahas lebih mengenai mengenai masalah Bina saat ini? Ya boleh. Baik, terima kasih.